Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngosan Ngobrol Santuy. Di episode kedua ini kita akan berbicara tentang kekuasaan dalam organisasi. Nah, di episode 1 kemarin itu sudah diberikan pengantar mengenai politik dan kekuasaan. Nah, di video kali ini yang pertama kita bahas adalah tentang miskonsepsi. Banyak orang memandang bahwasanya kekuasaan adalah hal yang sangat jorok lah, hal yang sangat menjijikkan gitu. Atau bahkan bisa dibilang kekuasaan adalah suatu kejahatan. Nah, pada dasarnya kekuasaan itu bukan seperti itu gitu, nggak sesederhana itu diterjemahkan. Nah, dalam era Sun Tzu 2500 tahun yang lalu, itu kan daerahnya dibagi-bagi menjadi beberapa negara perang. Nah, kekuasaan itu sering digunakan untuk mempertahankan teritorial, bahkan mempertahankan negara-negara di sana lah gitu. Nah, kemudian kekuasaan ini juga bisa menjadi suatu alat gitu ya bagi kita untuk mendapatkan sesuatu. Nah, karena inilah gitu, banyak orang melihat bahwasanya kekuasaan adalah hal yang menjijikan. Padahal kalau misalkan kita lihat gitu ya, kita baca tentang tulisan-tulisan kuno oleh Sun Tzu 2500 tahun yang lalu, dia pernah menuliskan sesuatu, yaitu jika kita mempunyai kekuatan 10 kali lebih besar dari musuh, maka kepunglah dia. Jika kita mempunyai kekuatan 5 kali lebih besar daripada kekuatan musuh, maka seranglah dia. Nah, apabila kita mempunyai kekuatan 2 kali lebih besar dari musuh, kekuatan kita bagi 2 untuk dijadikan kekuatan alternatif. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa jika kita mempunyai kekuasaan, maka kita bisa lebih luas untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, perihal miskonsepsi ini banyak sekali gitu kan, orang-orang mengadopsi sentimen-sentimen negatif tentang kekuasaan ini, tetapi tidak bisa diterjemahkan dengan sesederhana itu gitu kalau kekuasaan. Kemudian perihal kekuasaan ini juga saya punya studi kasus sederhana. Katakanlah saya adalah pegawai dalam suatu perusahaan. Nah, di suatu perusahaan itu pegawainya ada 2, saya dengan yang satunya lagi, si A lah katakan. Nah, dalam suatu rapat, bos saya tuh menanyakan gitu tentang ide yang membuat itu suatu permasalahan itu terjawab lah. Nah, saya mengeluarkan suatu ide gitu. Lalu pegawai yang satunya lagi si A itu mengeluarkan ide juga. Nah, dikarenakan saya nggak mempunyai kekuasaan, saya nggak berpengaruh di perusahaan itu, pada akhirnya ide saya, walaupun ide saya tuh bagus gitu, nggak dilihat sama si bos, tetapi yang teman saya si A itulah yang lebih dilihat, karena walaupun idenya nggak bagus, idenya nggak terlalu problem solver lah gitu, tetapi dia berpengaruh di perusahaan. Nah, makanya dialah gitu yang lebih condong untuk dilihat. Nah, mengerikannya seperti itu apabila hari ini kita dalam suatu circle ke perusahaan itu kita tidak mempunyai kekuasaan gitu. Nah, seringkali kan orang-orang itu, katakanlah dalam suatu perusahaan, kita studi kasusnya yang tadi lagi, ketika saya mengeluarkan ide terus tidak ditanggap oleh si bos itu, saya langsung mempunyai sentimen, saya mempunyai pikiran, saya langsung overthinking lah gitu, bahwa saya berkata, ini perusahaan politik banget gitu,
ini perusahaan kok miring sebelah gitu. Bodoh amat lah dengan orang-orang yang tercela seperti itu, saya akan keluar dari perusahaan ini. Kan pada akhirnya seperti itu. Apabila hari ini kita mengsepelekan lah perihal kekuasaan. Nah, maka dalam perihal kekuasaan ini pun sangat menunjang lah gitu. Kedepannya kita di perusahaan itu akan seperti apa. Karena ketika kita dipandang seperti si A tadi, kan kemungkinan besar dia dapat promosi dong dari bosnya gitu. Entah itu naik jabatan atau naik gaji. Kan semuanya itu saling berkorelasi apabila hari ini kita mempunyai kekuasaan. Nah, terus mengenai sumber kekuasaan. Orang bisa dikatakan mempunyai kekuasaan itu menurut dua peneliti ya, si French sama Raven, dia mengklasifikasikan sumber kekuasaan itu ada 5. Yang pertama, sumber kekuasaan legitimasi. Katakanlah dalam suatu organisasi gitu ya. Dalam satu organisasi itu kan kadangkala kita melihat bahwa anggota organisasi tersebut itu umurnya 25 tahun gitu. Tetapi ketuanya kok umurnya 23 tahun. Nah, di situ secara moralitas kan tidak baik gitu ya. Nanti cenderung yang ketua ini yang umurnya 23 tahun dia instruktif dengan kepada anggotanya yang umur 25 tahun. Ya tunjuk-tunjuk aja gitu. Jadi si orang yang umur 25 tahun ini tuh mengerjakan apapun yang dikatakan oleh si ketuanya yang umur 23 tahun. Demi progresivitas organisasi lah katakan. Nah, itulah kekuasaan legitimasi gitu. Nggak melihat background, nggak melihat umur bahkan gitu. Yang penting kita dalam suatu organisasi mempunyai jabatan, terus kita diakui atas jabatan itu, maka kita otomatis mendapatkan kekuasaan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu tentang kekuasaan penghargaan. Nah, sering kali juga gitu, anggota organisasi all out dalam suatu organisasi, ya ada suatu program kerja gitu, dia abis-abisan pokoknya untuk mensukseskan proker tersebut. Terus dievaluasi abis-abisan juga, tapi ujungnya tuh nggak ada suatu apresiasi gitu loh. Yang ada ya evaluasi lagi, dimarahin lagi, evaluasi lagi, marahin lagi. Nah, di sini apabila si anggota tersebut diberi penghargaan, dia selain bangga gitu atas terselenggaranya program kerja tersebut, dia bangga juga bisa diakui lah gitu oleh atasannya, atau ya dia tuh ngerasa memang usahanya tuh nggak sia-sia lah gitu katakan. Nah, secara tidak langsung juga dia bakalan lebih sujud lah gitu ke atasannya tuh, karena ya atas kebaikan hatinya, kerendahan hatinya, dia bisa memberi apresiasi kepada dia. Kemudian ada kekuasaan koersif. Nah, kekuasaan koersif ini seringkali kita kita ingat sebagai hukuman gitu, kekuasaan koersif atau otoriterisasi seorang ketua umum gitu ya. Studi kasusnya seperti tadi gitu. Ada si A, dia udah melaksanakan program kerja 10 misalkan. Nah, di ujung itu dia habis saja dihukum gitu gara-gara ada satu kesalahan atau 2 kesalahan kecil gitu. Nah, kedepannya kan si A ini gara-gara udah dihukum, dia malah jadi takut. Takut itu dalam artian ketika dia menjalankan suatu program kerja, dia bakalan mati-matian gitu supaya nggak ada kesalahan sekalipun. Tetapi ini sangat riskan gitu, dikarenakan orang itu cenderung ketika tertekan malah
drop banget gitu ya jiwanya, psikologisnya. Seperti kata-kata Sun Tzu gitu ya, terlalu sering melakukan hukuman menunjukkan si jenderal itu tuh tidak bisa mengontrol situasi atau mengontrol orang tersebut. Ya katakanlah apabila dalam kehidupan sosial gitu ya, dalam keluarga, seorang anak yang sering dihukum dikarenakan kesalahan kecil, dia ketika dewasa akan mengulangi kesalahan lagi, tapi yang sangat besar gitu, dikarenakan dia udah terbiasa dan dia udah nggak takut lagi tentang hukuman. Itu kira-kira tentang kekuasaan koersif. Nah, untuk episode 2 ini saya cukupkan. Nanti dilanjut di episode 3. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.